selamat datang di Pam and Friends. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu RTU, yaitu Remote Terminal Unit yang menjadi otak dari Smart System. Nah, di video kali ini kita akan membahas instrumen-instrumen otomasi dari Smart System. Nah, kali ini kita juga masih ditemani oleh Pak Aldo. Halo Pak. Oke, bisa dijelaskan nggak tentang instrumen otomasi yang ada di Smart System Pam and Friends? Apa saja instrumen yang ada? Instrumen, oke. Jadi sebenarnya kata-kata instrumen di sini adalah sensor atau perangkat pendukung yang mendukung sistem otomasi di smart panel atau sistem smart kita. Jadi contoh instrumen ini bisa dikatakan sensor-sensor, misalnya sensor seperti yang ada di handphone kita ini, ada sensor tekanan air, pressure transmitter, ada sensor flow meter yang membaca debit air. Kebetulan juga kalau di produk kita salah satu sensor atau instrumen ini ada topi, di mana ini membantu kita untuk membaca water meter ya. Jadi totalizer debit air yang sudah mengalir. Banyak juga sih seperti yang ada di produk kita kayak smart panel, smart booster, itu adalah juga perangkat pendukung di dalam smart system kami seperti itu. Oke. Nah, untuk penggunanya siapa sih yang bisa memanfaatkan data-data dari instrumen ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya sih mirip-mirip juga ya seperti video sebelumnya. Siapa saja yang bisa memanfaatkan data-data dari instrumen atau perangkat pendukung ini? Yang pasti pertama juga pasti itu adalah operator atau teknisi di lapangan yang menggunakan sistem ini atau yang menggunakan instrumen ini ya. Karena tentunya contoh kalau kita berbicara tentang pompa ya, kebetulan ada pompa air, itu pasti kita akan berhubungan yang namanya tekanan air. Untuk bisa membaca tekanan air, tentu sistem perlu yang namanya sensor. Sensor apakah itu? Yang pasti yang juga seperti yang dilihat ini ya, tentu pressure transmitter atau sensor tekanan air. Jadi tentu sangat berguna untuk teknisi atau operator karena mereka bisa membaca data sekarang tuh kayak tekanan air berapa sih, atau mungkin kalau kita berbicara tentang listrik sekarang itu tegangannya berapa sih, arusnya berapa, dayanya berapa kW, berapa volt, berapa ampere. Itu sangat berguna untuk si operator dan teknisi di lapangan untuk baik melakukan monitoring ataupun melakukan decision atau keputusan dalam melakukan controlling. Oh, ini kayaknya voltasenya ada gangguan misalnya seperti itu. Berarti apa yang harus dilakukan ketika punya data tentang gangguan ini? Oh, berarti mungkin saya harus matiin dulu untuk sementara, ada jadwal maintenance, menghubungi pihak terkait dan seterusnya. Untuk yang kedua pun juga mirip juga sama ya, yaitu di pihak sebuah instansi atau manajemen atau pengelola yang mengelola suatu bisnis. Misalnya mungkin sebuah manajemen yang mengelola properti, mungkin sebuah hotel, villa, di mana mereka juga ketika ada instrumen seperti ini ya, sensor atau perangkat-perangkat pendukung, itu ya membantu mereka untuk melihat data bagaimana kondisi fasilitas mereka, gedung-gedung mereka, properti mereka. Kalau kita mungkin bicara dalam pihak si pengelola, si manajemen, instansi melihat, oh kayaknya tekanan di properti A seperti ini tekanan airnya, oh ternyata kelistrikan di properti A, B, C dan seterusnya ternyata cukup baik nih, artinya bisnis berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Jadi data yang dilihat itu sangat penting ya. Jadi bisa menjadi sebuah dasar bisnis untuk mereka melakukan pengelolaan investasi. Dan yang terakhir tentu sangat berguna juga kalau kita berbicara top levelnya, mungkin di level direksi atau owner. Tentu ya sama juga sih ya, kalau kita lihat untuk di level owner tuh mirip juga dengan direksi. Mereka juga melihat, bisa memantau secara langsung bisnis mereka. Oh, di hotel atau di villa ini kelistrikannya oke, tekanan air oke. Itu menunjukkan bahwa berarti harusnya nggak ada masalah di bagian pelanggan terkait air, terkait listriknya. Semua pelayanan atau service ke customer berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Nah, kapan instrumen ini dapat diimplementasikan? Bisa dijelasin mungkin? Kapan? Mirip juga ya. Jadi bisa dikatakan bahwa baik lagi tergantung tergantung kebutuhan ya. Yang pasti yang pertama itu kapan kita butuh ya. Yang pasti ketika kita butuh data monitoring. Contohnya misalnya kalau kita berbicara pihak-pihak yang merasa berguna untuk mendapat data ini, contoh di operator sama teknisi. Kapan instrumen ini berguna? Ketika mereka butuh monitoring, ketika mereka butuh tahu
di lapangan itu kondisinya seperti apa. Kayak si operator ini misalnya contoh dalam suatu kasus di hotel atau villa, mereka dapat keluhan nih dari si resepsionis atau F&B atau apapun itu, kok air di kitchen kurang tekanan ya, kok tekanan di air di di kamar atau masing-masing guest itu kurang. Kok bisa? Padahal mungkin dia baru ngeceknya secara manual di set beberapa jam yang lalu, perasaan pasti 3 bar deh. Nah, berarti kan mereka butuh sebuah monitoring secara real time, tapi dari secara remote, daripada mereka harus lagi ke site, mungkin tempat pompanya jauh, mereka tinggal dari control center atau command centernya. Oh, dapat keluhan nih dari guest, airnya kurang kencang. Tinggal mereka buka sistemnya, melihat data dari instrumen tekanan. Oh, ternyata tekanan cuma 1,5 bar. Padahal di hotelnya 3 lantai mungkin butuh 3-4 bar. Berarti kurang sekian bar kan kayak gitu. Nah, jadi di situ kita bisa lihat kan kapan butuh instrumen ya, ketika kita butuh data monitoring, di mana itu sangat membantu kita untuk melakukan decision. Nah, yang kedua, kapan kita butuh, selain kita butuh monitoring, ketika kita butuh controlling juga, baik controllingnya secara manual ataupun otomatis. Nah, kalau controlling manual sebenarnya hampir sama juga. Kita butuh data atau fakta untuk melakukan suatu tindakan. Sama juga, instrumen adalah sensor itu adalah mata dari sistem kan, jadi bisa tahu bahwa oh, kalau misalnya data dari tekanan itu sekian bar, terus melihat fakta yang ada di lapangan, oh ternyata tekanan di ruangan atau di kamarnya si guest kurang, mereka nggak nyaman mandi, airnya tekanannya kurang kencang. Ya sudah, mereka dengan data yang ada, mereka melakukan action berdasarkan decision. Oh, tekanannya kurang, kita naikin deh kerja pompanya kayak gitu. Ataupun misalnya, karena tadi kan kontrol manual ya, kalau kita berbicara kontrol otomatis, berarti tentu kita sangat bergantung dengan yang namanya data. Data dapat didapat dari mana ya? Dari instrumen, karena instrumen lah yang memberikan data kepada kita, seperti itu. Jadi dengan adanya instrumen ini, mereka bisa monitoring kapan sih butuh ya, pada saat mereka butuh monitoring dan mereka butuh controlling, baik secara manual dan otomatis. Apalagi otomatis, kita butuh data banget supaya oh, tekanan, kalau kita kebetulan di sistem kita, di RTO kita kan ada yang namanya auto constant pressure. Untuk bisa membaca tekanan, kita perlu sensor kayak gitu, seperti itu.